yang mereka terafiliasi dengan Iran. Nah, Iran sekarang strateginya adalah dia tidak akan tentunya melakukan serangan secara langsung. Karena kalau misalnya dia melakukan serangan secara langsung, ini akan bisa bereskalasi menjadi Perang Dunia Ketiga. Kelihatannya ada semacam kerjasama di Mhm. mana Iran mungkin juga memfasilitasi dengan berbagai alutsista, peralatan militer, dan lain sebagainya. Tapi tentu tidak bisa terang-terangan dia lakukan, dan ini yang digunakan oleh kelompok-kelompok dari berbagai eh, yang ada di berbagai negara itu untuk melakukan serangan terhadap Israel. Yang paling ideal adalah bagaimana rakyat Israel terus diberikan informasi terkait dengan apa yang terjadi di Palestina, diberikan informasi tentang keberpihakan masyarakat internasional, warga dunia, bahwa mereka menganggap bahwa tindakan Israel ini salah, dia melakukan genosida, begitu, yang kemudian rakyat Israel melalui mekanisme yang ada di dalam negeri Israel yang akan menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Ini yang ideal juga. Program Tribun Sound Fokus Tribuners hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, di tengah konflik Timur Tengah yang sampai saat ini belum mereda, justru pasukan Israel dan kelompok Houthi Yaman kini juga terlibat saling serang. Eskalasi perang ini ditandai dengan serangan Houthi sendiri ke wilayah Tel Aviv dan kemudian dibalas oleh Israel dengan penyerangan ke pelabuhan Hodeidah. Dengan eskalasi perang ini, Tribuners, akankah kemudian konflik Israel dan juga Houthi Yaman ini bisa berpotensi lebih panas lagi? Saya tersambung melalui sambungan Zoom dan akan berdiskusi dalam Tribun Fokus hari ini bersama dengan pakar hukum internasional ada Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, apa kabar? Sehat ya Prof ya? Baik, sehat Maria. Sehat juga ya. Siap, terima kasih banyak Prof. Hikmah untuk kesempatannya berdiskusi bersama dengan saya kembali dalam Tribun Fokus. Saya ingin minta pengantar dari Prof. Hikmah melihat bagaimana kemudian eskalasi di Timur Tengah juga saat ini mulai panas dengan adanya saling serang antara Houthi Yaman yang saat ini melawan Israel, Prof. Ya, yang pasti setelah tanggal 7 Oktober tahun kemarin, kita tahu Israel terus membombardir Gaza. Hmm. Ya, dan meskipun alasannya adalah untuk mencari Hamas, petinggi-petinggi Hamas, mereka yang punya keanggotaan di Hamas, ataupun mereka yang punya solidaritas terhadap Hamas, itu dicari. Namun demikian, kita tahu dan masyarakat internasional sudah mengatakan bahwa Israel sudah tidak proporsional lagi, karena bukan lagi Hamas yang dicari, tetapi sudah sampai pada titik rakyat Palestina di Gaza itu mau dihabisi. Jadi Hmm. ada anak-anak, ada orang tua, ada perempuan yang mungkin tidak berkaitan dengan Hamas, tetapi dihabisi oleh Israel. Dan ini mengarah kepada genosida. Ini tidak hanya disampaikan oleh masyarakat dari negara-negara yang berpenduduk Muslim, tetapi juga mereka yang berpenduduk non-Muslim. Bahkan kita tahu mahasiswa di Amerika Serikat pun mengatakan bahwa ini sudah mengarah genosida. Hmm. Mungkin bagi Perdana Menteri Netanyahu pada saat sekarang ini, dia harus menghabisi semua. Karena apa? Israel is Karena at kalau war. misalnya dia akan We didn't membiarkan want this. anak-anak di Palestina tetap hidup, maka mereka ini yang akan menjadi potensi menjadi Hamas di masa yang akan datang, dan mungkin Netanyahu menganggap bahwa ini akan menjadi resiko bagi Israel di kemudian hari. Oleh karena itu mau dihabisi, lalu kemudian Israel akan menduduki wilayah yang selama ini diduduki oleh Hamas gitu ya, dengan Hmm. otoritasnya sehingga bisa mengendalikan. Nah, kita juga tahu bahwa dalam konteks ini Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengeluarkan berbagai macam resolusi, bahkan juga keputusan. Saya ambil contoh misalnya Dewan Majelis Umum PBB sudah membuat resolusi, Dewan HAM PBB juga demikian. Demikian juga dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang terakhir adalah sebuah resolusi yang disponsori oleh Amerika Serikat agar Israel melakukan gencatan senjata. Ya. Tapi ini pun tidak diindahkan. Dan lembaga peradilan internasional, terutama yang di bawah PBB, juga sudah mengambil tindakan-tindakan. Seperti misalnya Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court, dia sudah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Benyamin Netanyahu dan para petinggi lainnya di Israel, walaupun juga
termasuk dari Hamas. Dan kemudian juga baru-baru ini International Court of Justice (ICJ) hari Sabtu kemarin, hari Jumat kemarin waktu Belanda, itu juga sudah advisory opinion yang intinya mengatakan bahwa pendudukan Israel di Gaza, kemudian di tepi barat dan di Yerusalem adalah ilegal, Ya. begitu. Oke. Jadi, lakukan. Nah, jadi sekarang ini pertanyaannya adalah dengan berbagai hal itu, apakah Israel akan keluar dari tanah Palestina yang didudukinya? Ternyata tidak, ya. Dan Israel selalu mengatakan bahwa saya punya hak di tanah Palestina dan saya akan tetap berada di sini. Nah, dalam konteks seperti inilah negara-negara sebenarnya sudah frustrasi. Kemudian juga lembaga internasional seperti PBB pun tidak bisa melakukan banyak hal gitu ya. Nah, memang kemarin ini ada serangan dari Iran. Ya, kita tahu pada waktu itu Israel menyerang konsul Iran di Irak, lalu kemudian dilakukan pembalasan oleh Iran. Tetapi ini yang menjadi kekhawatiran adalah akan terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, dalam konteks seperti ini, maka sekarang ini yang saya lihat adalah ada faksi-faksi atau kelompok-kelompok tertentu di suatu negara. Misalnya di Yemen ada Houthi, Ya. di Lebanon ada Hizbullah, di Palestina sendiri ada Hamas, lalu kemudian ada juga di Irak, ya, yang mereka terafiliasi dengan Iran. Nah, Iran sekarang strateginya adalah dia tidak akan tentunya melakukan serangan secara langsung. Karena kalau misalnya dia melakukan serangan secara langsung, ini akan bisa bereskalasi menjadi Perang Dunia Ketiga. Nah, oleh karena itu, saya menduga bahwa Iran yang sudah tidak sabar lagi melihat Israel tetap bercokol di Gaza, dia memanfaatkan kelompok-kelompok ini. Dan memang kelompok-kelompok ini adalah mereka-mereka yang menghendaki agar Israel keluar dari Gaza. Nah, oleh karena itu kelihatannya ada semacam kerjasama di mana Iran mungkin juga memfasilitasi dengan berbagai alutsista, peralatan militer, dan lain sebagainya. Tapi tentu tidak bisa terang-terangan dia lakukan. Dan ini yang digunakan oleh kelompok-kelompok dari berbagai yang ada di berbagai negara itu untuk melakukan serangan terhadap Israel. Dan baru-baru ini yang kita tahu bahwa dari Houthi menyerang Tel Aviv, dan sekarang dari Israel dia juga melakukan serangan ke Yemen yang sebenarnya ditujukan ke tempat yang katakanlah kelompok Houthi ini berkonsentrasi. Ya, sebelumnya juga Hezbollah di Lebanon juga diserang juga oleh Israel. Jadi inilah yang terjadi karena apa? Karena kefrustrasian dari dunia ini memang harus direspon. Dan direspon dengan apa? Penggunaan kekerasan. Nah, memang kalau misalnya Iran yang melakukan, dan itu Iran sendiri yang melakukan, ini dianggap sebagai tindakan agresi dari Iran terhadap Israel. Ya. Kalau kita masih ingat, kalau hal seperti ini terjadi terhadap Amerika Serikat, mereka akan minta resolusi Dewan Keamanan PBB. Sehingga dengan resolusi itu dia dapat mandat untuk misalnya pada waktu dulu itu ya, Irak diserang untuk keluar dari Kuwait. Ya. Nah, kemudian ketika Amerika Serikat tidak mendapatkan resolusi Dewan Keamanan PBB, dia melakukan kekerasan untuk untuk masuk ke Irak pada waktu itu dengan membuat yang namanya Coalition of the Willing. Jadi koalisi dari negara-negara yang setuju dengan Amerika Serikat masuk ke Irak. Ya, intinya adalah mereka tidak melakukannya secara unilateral. Nah, sekarang ini kan untuk Iran, kalau dia melakukannya sendiri, unilateral kan sulit. Memang kemarin ini karena dia melakukan serangan balasan terhadap Israel, mungkin bisa. Tapi kemudian ada kekhawatiran dunia bahwa ini akan bereskalasi menjadi Perang Dunia Ketiga, maka itu diredakan. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan? Ya. Nah, sekarang ini yang saya melihat bahwa yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan kelompok-kelompok sebagai proksi dari Iran untuk melakukan serangan ke Israel. Israel tahu bahwa ini Iran, tetapi yang jelas Israel tidak kemudian langsung
melakukan serangan ke Iran. Nah, inilah situasi yang saya melihat yang terjadi di Timur Tengah. Oke, apa yang kemudian dilakukan oleh Houthi, kemudian ada bantuan juga dari kelompok Hezbollah dan sebagainya dari Irak dan juga dari Gaza sendiri. Kalau Prof Hikmah melihat, ini kan berarti ada kelompok-kelompok yang punya kekuatan disatukan begitu, Prof, untuk kemudian bisa melawan kekuatan militer yang dimiliki oleh Israel sendiri. Apakah hal ini kemudian sebanding dengan pasokan berbagai persenjataan yang diberikan oleh Iran untuk kelompok-kelompok kecil ini, Prof Hikmah? Ya, saya tidak tahu seberapa besar ya pasokan itu diberikan oleh Iran ya, tetapi memang pasokan itu signifikan untuk memperkuat Houthi yang ada di Yemen, terus kemudian Hezbollah yang ada di Lebanon, bahkan juga Hamas yang ada di Palestina untuk melakukan serangan balik ke Israel, meskipun ya memang serangan itu mungkin tidak sebanding dengan ketika Israel melakukan serangan ke Gaza ataupun ke Houthi, kemudian juga ke Hezbollah dan lain sebagainya itu. Nah, ini memang menjadi persoalan, tetapi eh, dari kelompok ini paling tidak mereka ingin mengatakan bahwa Israel harus dilakukan serangan dengan kekuatan senjata. Hmm. Yang pada saat yang bersamaan mereka melihat bahwa negara-negara tidak ada yang berani, karena negara-negara bukannya tidak berani terhadap Israel, sebenarnya yang mereka khawatirkan adalah di belakang Israel, yaitu Amerika Serikat. Hmm. Karena kalau misalnya Israel diserang, itu Amerika Serikat akan turun dan kemudian akan membantu Israel dan akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menyerang Israel, seperti itu. Oke. Kalau saat ini Prof Hikmah kan yang terjadi adalah bagaimana kemudian serangan balasan dilakukan Israel ini kan menyasar wilayah Yaman begitu ya, meskipun klaim dari Israel ini adalah wilayah yang diduduki atau pelabuhan Hudaidah ini diduduki oleh Houthi sendiri. Tapi sedianya kalau secara hubungan antara Israel dan juga Yaman, apakah juga punya konflik berkepanjangan yang sudah menaun terjadi, Prof? Sebenarnya memang di Yemen sendiri yang seringkali muncul masalah, karena di Hmm. Yemen ini ada kelompok, ada Houthi, ada yang kontra terhadap Houthi, Ya. yang kontra didukung oleh negara-negara Arab gitu ya, termasuk Arab Saudi di situ, sementara Houthi dia didukung oleh Iran. Nah, Hmm. jadi Yemen ini tidak merupakan katakanlah negara yang solid yang kalau misalnya diserang dia akan melakukan balasan atas nama negara. Hmm. Tetapi ini karena ada kelompok-kelompok dan Israel tahu bahwa Houthi itu ada di bagian-bagian tertentu, maka diserang di situ. Mereka yang anti terhadap Houthi di Yemen, ya tentu dia akan senang. Dia berharap bahwa akan terjadi pelemahan terhadap Houthi sehingga mereka akan bisa menggulingkan katakanlah siapapun yang berkuasa dan mengambil alih kekuasaan itu. Nah, jadi masalah di internal di Yemen sendiri yang memungkinkan ketika Israel melakukan serangan itu tidak mendapatkan balasan yang setimpal dari Yemen. Hmm. Oke, karena memang di internal Yaman sendiri ada kelompok-kelompok yang juga tidak solid begitu ya, Prof Hikmah ya, untuk kemudian bisa membalas serangan dari Israel. Oke, ini kita kalau berdiskusi bagaimana kemudian konflik yang terjadi di Timur Tengah, begitu kan juga tidak lepas dari peran Amerika Serikat di belakangnya dalam tanda kutip begitu ya, Prof Hikmah. Dan saat ini yang kita tahu juga bahkan baru saja ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden kan mengatakan tidak akan maju lagi dalam kontestasi Pilpres mendatang, akan melawan Donald Trump artinya. Apakah situasi ini bisa mempengaruhi eskalasi perang di Timur Tengah, Prof Hikmah? Ya, ini semua bergantung pada bulan November nanti siapa yang akan memenangkan Pilpres di Amerika Serikat. Ya. Karena dalam pandangan saya, kalau misalnya Donald Trump yang akan memenangkan Pilpres ini, maka eskalasi atau intensitas Amerika Serikat membantu Israel akan sangat luar biasa. Bahkan bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan langsung menyerang Iran. Ya, Hmm. karena mereka tahu bahwa Iran yang ada di balik Houthi, yang ada di balik Hezbollah, ada di balik Hamas. Nah, seperti itu bukannya tidak mungkin, karena kalau kita lihat karakter dari Donald Trump dan selama 4 tahun beliau pernah memimpin Amerika Serikat, memang seperti itu. Nah, ini tentu akan berbeda kalau misalnya Kamala Harris yang akan menjadi Ya. presiden. Kalau nantinya Kamala Harris memang adalah calon dari Partai Demokrat. Hmm. Nah, berbeda karena apa? Mungkin Kamala Harris tidak akan sefrontal seperti Donald Trump, tetapi dia akan tetap berada di belakang Israel.
Hmm. Kenapa seperti itu? Karena di Amerika Serikat, lobi Yahudi yang disebut sebagai lobi Yahudi, warga negara Amerika Serikat keturunan Yahudi atau beragama Yahudi ini mereka walaupun minoritas tetapi memegang perekonomian Amerika Serikat. Hmm. Sehingga siapapun yang akan menjadi presiden di Amerika Serikat tidak akan ada yang berani mengambil tindakan yang tidak melindungi Israel. Jadi mereka harus melindungi Israel. Cuman gradasinya yang berbeda. Kalau Partai Republik mungkin dia akan all out dan dia akan menggunakan use of force, kekerasan untuk menghadapi lawan-lawan dari Israel. Hmm. Tetapi berbeda dengan Demokrat, dia mungkin akan menggunakan kekerasan itu sebagai last resort atau apa namanya senjata yang paling akhir. Tetapi yang akan dia gunakan adalah mekanisme mungkin yang ada di PBB, lalu dialog dengan Perdana Menteri Netanyahu ya untuk supaya dia tidak lagi menyerang dan lain sebagainya. Itulah model yang akan dilakukan oleh Demokrat. Jadi sekali lagi ini semua bergantung siapa yang akan memenangkan kursi presiden di Amerika Serikat, apakah dari Partai Republik atau dari Partai Demokrat. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir Amerika Serikat, tetapi Hmm. siapa yang menjadi pemegang kendali dari Amerika Serikat. Oke, Seperti itu. ada di kendali bagaimana Partai Demokrat atau Partai Republik yang nantinya calon presidennya akan terpilih begitu ya, Prof. Hikmah ya, yang juga akan mempengaruhi eskalasi di Timur Tengah, namun bukan berarti hal itu juga bisa langsung seketika menghentikan konflik yang ada di antara Israel dan juga Gaza, Prof. Hikmah. Betul sekali. Saya nggak yakin bahwa kalaupun Kamala Harris yang akan menjadi presiden di Amerika Serikat serta-merta akan berhenti serangan Israel ke Gaza. Karena kita tahu sebenarnya yang menjadi permasalahan itu di Israel itu adalah Perdana Menteri Netanyahu. Ya. Nah, sekarang ini upaya untuk menghentikan hanya ada satu pintu, yaitu menurunkan Perdana Menteri Netanyahu menjadi Perdana Menteri. Dan ini kita tahu rakyat di Israel semakin lama semakin besar jumlahnya Hmm. yang meminta agar Netanyahu turun. Bahkan oposisi dari partai yang sekarang ada di pemerintahan itu juga sudah semakin menguat untuk supaya Netanyahu diturunkan. Karena bagi rakyat kebanyakan di Israel, ya serangan yang dilakukan oleh Israel sekarang ini yang diinisiasi oleh Netanyahu ini bukannya membuat Israel lebih aman lagi, karena Mhm. bagi mereka ada kekhawatiran ya bahwa kalau mereka nanti pergi ke luar negeri dan lain sebagainya, bukannya tidak mungkin kemarahan dari masyarakat dari berbagai negara terhadap Israel akan ditimpakan kepada mereka Ya. atau kepentingan mereka. Jadi ini membuat Israel semakin tidak aman. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar Netanyahu bisa turun dari kursi Perdana Menterinya. Hmm. Walaupun Netanyahu tentu tidak ingin dia diturunkan dan dia ingin tetap berada di kursi Perdana Menteri untuk bisa terus melakukan serangan ke Palestina dan meneruskan ya dugaan genosida yang masyarakat internasional curigai atau duga. Mhm. Besarkah kemudian Prof. Hikmah power dari masyarakat begitu ya atau kelompok oposisi di Israel untuk bisa menggulingkan Netanyahu atau ada juga negara yang kemudian bisa membantu untuk mendesak agar kemudian Netanyahu ini mundur dari jabatan Perdana Menteri? Kalau negara lain tidak mungkin, ya Hmm. kecuali Amerika Serikat. Tapi Amerika Ya. Serikat, saya katakan posisinya pasti akan mendukung siapapun yang ada di pemerintahan Israel. Nah, apakah rakyat Israel akan kuat? Ya, itu kan terpulang pada pemilihan umum. Kalau Ya. misalnya dilakukan pemilihan umum dalam waktu yang dekat, bukannya tidak mungkin. Kalau rakyat Israel memang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini berdampak negatif terhadap Israel, terhadap keberadaan mereka, maka ya mereka akan memilih mungkin orang yang bukan Netanyahu seperti itu. Oke. Sebagai closing statement juga menutup diskusi kita hari ini, Prof. Hikmah, ini apa jalan ideal sedianya begitu ya, Prof. ya, yang kemudian bisa menurunkan eskalasi perang di Timur Tengah ini dan juga mempercepat gencatan senjata yang sedianya berkali-kali sudah disinggung namun tidak pernah menemukan jalan tengah begitu terkait gencatan senjata di jalur Gaza ini? Ya, memang penggunaan kekerasan sebenarnya yang paling ideal ya Ya. oleh masyarakat internasional. Seandainya masyarakat internasional mampu untuk membentuk pasukan multinasional sama seperti ketika Irak masuk ke Kuwait gitu ya, Mhm. mereka
membuat resolusi Dewan Keamanan yang memberikan mandat untuk pasukan multinasional melakukan tindakan memukul mundur pasukan dari Irak, itu sangat ideal. Tapi menurut saya ini tidak mungkin terjadi karena apa? Amerika Serikat akan memveto apapun resolusi yang seperti ini, yang katakanlah tidak berpihak pada Israel. Nah, itu sehingga ya tidak pernah mungkin terjadi. Nah, yang kedua, yang paling ideal adalah bagaimana rakyat Israel terus diberikan informasi terkait dengan apa yang terjadi di Palestina, diberikan informasi tentang keberpihakan masyarakat internasional, warga dunia, bahwa mereka menganggap bahwa tindakan Israel ini salah, dia melakukan genosida, begitu, yang kemudian rakyat Israel melalui mekanisme yang ada di dalam negeri Israel yang akan menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Ini yang ideal juga, begitu. Jadi ada dua hal ini, tapi sekali lagi ini tidak ada dalam kendali negara-negara, ya, karena sekali lagi kalau ke Dewan Keamanan PBB pasti diveto oleh Amerika, sementara kalau rakyat Israel ya kita harus serahkan kepada mekanisme yang ada di dalam negeri Israel untuk bagaimana caranya Netanyahu tidak berkuasa lagi. Seperti itu. Oke, ada dua cara ideal yang kemudian yang paling mungkin untuk bisa dilakukan adalah bagaimana bisa menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu ya, Prof. Hikmah ya, kemudian bisa mengurangi eskalasi perang atau mempercepat gencatan senjata dan menghindari kekerasan yang terjadi di jalur Gaza seperti itu. Prof. Hikmah, terima kasih banyak, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berdiskusi. Prof. Hikmahanto, pakar hukum internasional. Selamat beraktivitas. Selamat sore, Prof. Hikmah. Terima kasih, Maria. Sukses selalu. Siap. Terima kasih banyak, Prof. Hikmahanto Juwana, Tribuners, dalam program Tribun Sound Focus. Nantikan obrolan saya lainnya dalam program Tribun Sound Focus bersama dengan narasumber dan juga bahasan-bahasan lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.